10 mindset yang dimiliki orang kaya. Menjadi orang sukses atau gagal adalah pilihan. Kita bisa menentukan sendiri, semua itu tergantung mindset yang kita bentuk. Semakin kita menanamkan mindset orang kaya, semakin kita melangkah menuju kekayaan itu sendiri. Orang yang sukses dalam hidupnya akan merasa bahagia karena berhasil meraih tujuan yang diimpikan. Oleh karena itu, perlu kita tanamkan dari sekarang pola pikir orang kaya dalam pikiran kita. Lalu apa-apa sajakah itu? Nah, di video kali ini kita akan membahas secara lengkap dan singkat. Mindset pertama, tidak mudah menyerah. Hal utama adalah selalu tanamkan kata-kata "jangan menyerah" atau "pantang menyerah" sebelum sukses. Jika kita gagal dalam bisnis lalu bangkrut, jangan patang semangat dulu. Mindset orang kaya adalah tidak menyerah walaupun hidupnya kini di titik terendah. Ia tetap semangat dan mampu menyemangati orang lain. Di sisi lain, mindset orang miskin adalah cepat menyerah. Ketika mengalami kegagalan dalam bisnis, ia akan mundur dan tidak mau mencoba lagi. Ia akan terus terjebak dalam kemiskinannya dan memilih cara yang aman-aman saja, sehingga keadaan hidupnya tidak berkembang. Mindset yang kedua, mencoba hal-hal baru, masih berhubungan dengan yang pertama. Mencoba hal baru juga harus dilakukan. Contohnya ketika kita berbisnis, lalu usaha tersebut gagal. Ternyata, bidang bisnis yang kita geluti sudah ketinggalan zaman. Pantas saja jika bisnis itu kurang diminati konsumen. Untuk mencegahnya, cobalah bisnis baru yang mungkin belum kita tekuni tetapi sedang tren. Dengan begitu, kita bisa mempelajari hal baru sekaligus menanamkan mindset orang kaya dalam diri kita. Yang ketiga, rendah hati. Baik menjadi pengusaha maupun karyawan yang sama-sama memiliki bawahan, ada baiknya Anda menghindari sifat gila hormat. Hal ini termasuk ciri orang kaya dengan sifat rendah hati. Orang yang selalu ingin dipuji justru kerap membuat orang lain tidak hormat. Jika ia dihormati, maka memang karena pantas dihormati. Orang kaya akan merasa biasa-biasa saja ketika ada orang lain yang menghormatinya. Ia tidak ingin dipuji berlebihan. Jika ada orang yang ingin terus dipuji orang lain, maka ia belum memiliki mindset orang kaya. Mindset yang keempat yaitu, pendidikan tetap nomor 1. Bagi anak muda, mungkin akan lebih memilih bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Ada beberapa penyebabnya, misalnya khawatir tidak ada biaya atau ingin menghasilkan uang. Terkadang pendidikan tinggi tidak menjamin kesuksesan dalam berkarir, tetapi dengan memiliki pendidikan yang tinggi, Anda memiliki peluang yang lebih bagus untuk karir yang lebih baik. Dengan demikian peluang Anda sukses akan lebih besar. Anda juga akan memiliki wawasan yang lebih luas jika hendak membuat bisnis sendiri. Yang kelima yaitu, hemat. Mindset hemat ini perlu Anda tanamkan jika ingin cepat kaya. Berhemat bukan berarti Anda tidak boleh makan makanan mahal atau menikmati hiburan serta jalan-jalan. Anda harus menempatkan segala pengeluaran tersebut dalam skala prioritas. Contohnya Anda bekerja sebagai content creator yang membutuhkan konten segar. Mungkin kebutuhan utama Anda adalah mencari tempat makan menarik untuk diulas. Tetapi jika pekerjaan Anda adalah karyawan swasta, tentu kebutuhan pengeluaran Anda akan berbeda. Yang perlu diperhatikan adalah jangan terjebak pada pemikiran, hidup cuma sekali. Hal ini akan membuat Anda menghambur-hamburkan uang dan tanpa sadar menjadi pribadi yang boros. Ingat selalu prioritas Anda demi kebebasan finansial di masa depan. Perlu diperhatikan adalah memisahkan antara rekening utama dengan rekening tabungan. Rekening utama ini dapat digunakan untuk pengeluaran hidup sehari-hari. Sementara itu, masukkan sejumlah uang secara rutin sebagai tabungan di rekening yang lain. Cara ini akan membantu Anda berhemat. Mindset yang keenam adalah, menjadi kaya tak harus terlahir dari keluarga kaya. Memang benar kekayaan dapat diwariskan turun-temurun. Tetapi banyak orang kaya di dunia yang berasal dari keluarga kurang mampu. Mereka harus jatuh bangun sebelum meraih kesuksesan. Sebagai contoh pemilik Alibaba Group, Jack Ma, sebelum memiliki perusahaan e-commerce raksasa,
Ia terlahir sebagai keluarga miskin dan tak pernah mendapat pendidikan yang layak. Namun kini ia dinobatkan sebagai salah satu dari 50 pemimpin terhebat di dunia. Mindset yang ketujuh adalah manfaatkan utang. Mungkin Anda bingung apa maksudnya dengan memanfaatkan utang. Selama ini orang berpikir utang lekat dengan konotasi yang buruk. Memang demikian. Jika uang dari utang itu hanya dihambur-hamburkan untuk kebutuhan tersier seperti HP baru, jalan-jalan demi pamer postingan Instagram, membeli barang-barang bermerek, dan lain-lain. Sebenarnya utang juga bisa membuat Anda berkembang. Hal ini disebut dengan utang produktif. Artinya utang berpotensi membuat Anda punya penghasilan sampingan. Contohnya Anda berutang untuk mencicil properti yang setiap tahun harganya akan naik. Properti ini lalu Anda sewakan ke orang lain, sehingga menjadi keuntungan bagi Anda, agar utang yang Anda bayarkan tidak lebih besar daripada 30% penghasilan per bulan agar tidak mempengaruhi pos keuangan lainnya. Mindset yang kedelapan adalah menabung sedikit demi sedikit. Ada sebuah istilah, sedikit demi sedikit akan jadi bukit. Istilah ini tepat disematkan dalam hal menabung. Mungkin Anda merasa menabung Rp500.000 dalam sebulan tidak akan membuat Anda cepat kaya. Tetapi jika dihitung, menyisihkan uang dengan jumlah tersebut dalam kurun waktu 10 tahun bisa membuat Anda memiliki Rp60 juta. Belum lagi ditambah bunganya. Faktanya, lebih baik menyisihkan sedikit dalam jangka waktu panjang daripada langsung menabung banyak tetapi jarang-jarang. Keuntungan menabung juga membantu Anda dalam mengatur keuangan. Pengeluaran Anda akan lebih terkontrol. Selain itu, Anda jadi punya jaminan di masa depan. Bahkan lebih baik lagi jika Anda menginvestasikan uang Anda untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi di kemudian hari. Mindset yang kesembilan adalah uang bisa membeli kebahagiaan. Pepatah mengatakan uang tidak dapat membeli kebahagiaan. Tetapi hal ini salah besar. Jika Anda ingin jalan-jalan ke tempat yang indah, tentu Anda akan merasa bahagia, bukan? Tidak bisa dipungkiri, hal tersebut membutuhkan uang. Contoh lain bagi Anda yang gemar berbelanja, Anda mungkin merasa bahagia saat memiliki barang baru. Atau bagi Anda yang memiliki hobi fotografi, tentu dengan senang hati akan membeli kamera model terbaru yang Anda idamkan jika memang memiliki dana untuk itu. Semua ini merupakan contoh lain bahwa uang dapat membeli kebahagiaan. Semua itu tergantung bagaimana Anda memanfaatkan uang Anda. Meskipun terkesan sepele, mindset ini perlu Anda tanamkan. Tidak hanya soal kebahagiaan, memiliki banyak uang juga menjadi jaminan hidup lebih nyaman di masa depan. Mindset yang ke-10 adalah uang bukan tujuan. Tips terakhir adalah posisikan mindset Anda bahwa uang bukan tujuan dari segalanya. Meskipun mindset yang ke-9 dikatakan uang dapat digunakan untuk membeli kebahagiaan, tetapi Anda tidak perlu terlalu fokus pada nominal yang besar. Kebanyakan orang bekerja keras untuk mendapat uang, namun dengan mindset semacam ini, Anda hanya akan terfokus pada berapa banyak uang yang bisa Anda hasilkan. Anda akan lupa berpikir bagaimana caranya meningkatkan kualitas pekerjaan Anda, baik sebagai pebisnis maupun karyawan. Oleh karena itu, ubah pemikiran menjadi, uang sebagai alat. Uang memang penting, tetapi bukan ini tujuan utama Anda. Uang adalah alat untuk meraih kekayaan dan kesuksesan dalam hidup. Dengan demikian usaha yang Anda lakukan menjadi maksimal. Jika Anda berusaha dengan optimal, uang yang Anda hasilkan juga meningkat. Demikian penjelasan tentang apa saja mindset orang kaya. Mindset ini harus kita miliki baik sebagai pebisnis maupun sebagai karyawan. Mindset lain yang tak kalah penting adalah orang kaya selalu menginvestasikan waktu dan uangnya untuk hal-hal bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mindset orang kaya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.